Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danira Hojokonara dengan NIM 21114204. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu komputer. Komputer itu peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam, yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Evolusi dan perkembangan arsitektur komputer. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi 1 sampai sekarang. Nah, ini generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, sampai generasi 5. Evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Komputer generasi 1 dari tahun 1940 sampai 1999. Nah, Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau disingkat dengan ENIAC, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Program proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1993 oleh Dr. John W. Mauchly dan John Presper S. Card di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. Selanjutnya, mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika, yaitu John von Neumann, yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945, yang memberikan gagasan sebagai Stored Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat dipresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk menyimpankan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikannya dengan nama baru, yaitu Electronic Discrete Variable Computer (EDVAC). Komputer komersial pertama. Pada pertengahan tahun 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasikan oleh perusahaan IBM dan Sperry. Komputer UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di AS pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Selanjutnya, komputer generasi 2 dari tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real-time dan real sharing. Ukuran fisiknya untuk lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil. Orientasi program tidak hanya setuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Komputer generasi 3 dari 1946 sampai 1970. Terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Kecuali
silikon yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau ESCAPE, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnet tersebut dapat dimagnetisasi secara atau berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi secara satu ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on atau off, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar, dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Sebelumnya hanya puluhan ribu. Menggunakan media penyimpanan luar disket, magnet, eksternal disk, yang sifat mengakses datanya secara acak. Random access dengan kapasitas besar jutaan karakter. Penggunaan listrik lebih hemat. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah. Kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi 4. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370 Apple 1 dan Apple 2, PDP-11, Physicals, dan Altair, yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CP atau M. Control Program for Microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basis. Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer PC. Komputer generasi 5 dari tahun 1980-an sampai sekarang. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal PC secara massal, yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC. Dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis proses 16 bit persatuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini, Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Ya, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.